baik, kita jumpa lagi pada sesi yang kedua, bincang-bincang santai kita tentang Bung Zul tentang apa yang mereka sebut, apa yang dia sebutkan sebagai operasi perut lapar. Dan kita kepingin tahu pada sesi kedua ini, Bung Zul, bagaimana gagasan itu muncul dan sebenarnya bagaimana bentuk operasionalnya, bentuk yang Anda lakukan itu seperti apakah Anda lakukan sendiri, apakah ada teman-teman lain di kepolisian atau keluarganya ikut serta seperti itu. Silakan Bung Zul, Anda cerita. Jadi razia perut lapar ini kita lakukan insya Allah setiap hari sampai saat ini. Untuk makanan yang kita siapkan adalah 100 porsi setiap hari, Pak. 100 porsi. 100 porsi setiap hari. Itu tidak dalam bentuk bungkusan, tidak? Tidak. Jadi kalau sebelum Ramadan itu penyajiannya makan di tempat, Pak. Oh, begitu. Makan di tempat. Ini tempatnya di mana, Jul? Tempatnya? Ganti-ganti? Ganti-ganti. Oh. Saya keliling ke semua pelabuhan. Pelabuhan Sri Bintang Pura, nanti pelabuhan benar. Dompak, pelabuhan pokoknya semua berganti-ganti. Iya, semua pelabuhan yang ada di Tanjung Pinang. Namun tapi itu tiap hari, Zul? Iya, tiap hari. Pada saat kita melakukan kegiatan. Dimulai sejak kapan? Mulainya kapan? Program apa nih? 4 bulan lalu katanya ya? Bulan Februari. Februari mulai. Iya, mulainya kita lakukan di bulan Februari. Jadi pada saat kita menyiapkan makanan untuk saudara-saudara kita, ini kita tidak membeli pada orang lain, Pak. Tapi kita masak sendiri, Pak. Anda masak sendiri? Iya. Di rumah Anda? 2 rumah, Pak. 2 rumah. Termasuk rumah ibu saya, yang ada kakak saya. Rumah Anda sendiri. Iya, jadi kakak saya bantu istri saya masak juga seperti itu. Jadi ini karena perbuatan ibaratnya yang baiklah, mudah-mudahan. Amal ini. Iya, jadi keluarga saya mendukung, Pak. Mendukung sekali karena kita pun ibaratnya nggak bisa. Kalau menurut keluarga saya bilang nggak bisa mendukung dengan uang, tapi kami mendukung dengan tenaga. Mereka semuanya yang memasak. Tiap hari mereka memasak. Tiap hari Anda menyiapkan 100 porsi. 100 porsi. Tapi di bulan Ramadan ini kita dengan packaging yang bagus, Pak. Jadi dengan istilahnya bungkus, tapi dengan kemasan yang seperti kemasan bento seperti itu, Pak. Dengan takjil dan air minum. Saya kenapa buat di bulan Ramadan ini dengan kemasan yang bagus? Saya kepengen mungkin saja ayahnya seorang tukang ojek atau supir angkot atau buruh porter, tukang beca, dia razia mendatangi razia perut lapar, mengambil makanan itu dan membawa ke rumah, memberikan kepada anaknya akan senang, Pak. Karena apa? Pasti dia bertanya, ayah beli di mana? Nah, seperti itu. Dan itu packagingnya bagus. Walaupun mungkin orang bilang, itu kan hanya bungkusan, kan orang akan merasakan makanannya saja. Tapi kalau dari kemasan bagus, menarik, kalau menurut saya itu akan menyenangkan keluarga yang dibawanya. 100 porsi yang Anda siap hari itu, waktu diberikan kepada yang memerlukan itu, mereka membayar? Ya, jadi kalau sebelum Ramadan, namanya adalah bayar Rp1.000 atau seikhlasnya, Pak. Bayar Rp1.000 atau seikhlasnya gitu. Ya. Karena kenapa Rp1.000? Kenapa nggak gratis, Pak? Bisa saja gratis. Saya kepengen di saat saya memberikan makan, insya Allah memang pahala itu dari Allah. Orang yang mendapat makan, mendapat berkah makanan. Kalau gratis, tapi kita konsepnya adalah sama-sama semoga mendapatkan pahalanya, Pak. Dengan cara mereka membayar Rp1.000 atau bersedekah berapa rupiah kah, mereka juga ikut serta dalam menyumbangkan makanan yang kita masak. Saya bisa beli garamnya, santannya, cabenya, saya siapkan untuk besok lagi orang-orang lain makan. Semoga walaupun rezeki itu kan dihitung 100 porsi kan tidak sebahagian saja yang bisa di cover itu, yang lainnya sisanya ada rezeki dari Anda. Iya, benar. Jadi
istilahnya subsidi silang pahala, Pak. Jadi saya memikirkan pahala mereka juga saya pikirkan. Saya nggak mau mereka hanya kenyang perut, tapi semoga mereka pahalanya juga mengalir, rezekinya tidak juga hanya mengalir. sekolah polisi di SMA, Anda ikut pesantren juga ya? Iya, Yang punya pikiran agamanya agak anu nih. Mungkin yang tadi pernah santri ya, mungkin yang tadi Bapak bilang, saya 4 tahun ikut almarhum. Iya, Beliau adalah itu sosok luar ulama di biasa, Tanjung ya. Pinang. Secara tak langsung Mempengaruhi pada Anda, ya. apa yang dia sampaikan kepada jemaah masjid, keluar masuk masjid, itu nyampai juga, Pak. Mempengaruhi pada Anda. Nyampai juga. Tak semata-mata sebagai ajudan, Iya, ya, ada kebaikan hati beliau. Saya 4 tahun tidak pernah melihat beliau marah sama sekali. Beliau malahan mendidik anak-anaknya. Saya ini walaupun ajudan, walpri, dia menganggap kita itu adalah anak-anaknya semuanya. Jadi beliau kepengen jika memang kebaikan hati beliau itu bisa kita ikutin. Jadi kesadaran agama itu Anda pernah itu membentuk jiwa Anda juga, membangun kesadaran ingin berbuat sesuatu kepada masyarakat itu dari pengaruh selama menjadi. Iya, benar. Perubahan saya drastis pada saat jadi ajudan beliau itu. Iya, benar, Pak. Jadi sosok beliau itu berpengaruh. Kembali ke praktek operasi lapar itu. Jadi setiap hari Anda menyediakan 100 porsi. Iya, Pak. Lalu itu waktu masa pandemi sebelum Ramadan itu kan orang-orang itu makan di tempat. Artinya mereka dikasih piring, ambil situ atau pakai bungkusan atau pakai piring seperti itu. Jadi kita siapin piring bambu, Pak. Piring bambu dengan kertas. Kita siapin itu biasanya langsung memang piringnya piring bambu itu piring rotan. Iya, piring rotan. Rotan. Kalau bambu agak susah membuat piring rotan. Namanya sini orang lain bilang namanya lekar. Piring lidi. Piring lidi lah bahasa ini. Piring lidi. Rotan atau lidi yang maksudnya. Jadi kita memang bawa, Pak. Sebanyak orang yang datang sebanyak itu pula kita bawa. Kertas itu kertas apa namanya itu. Kertas bungkusan itu, Pak. Bungkusan nasi itu. Nasi tetap situ. Anda yang menyendoknya yang tidak situ. Jadi konsepnya adalah pada saat kita kepengen berbuat baik, kita juga kepengen saudara-saudara kita ini derajatnya diangkat, Pak. Dengan cara kita layani, Pak. Baik itu ya. Dengan konsep yang ada di Razia Perut Lapar ini mereka sudah ngerti. Mereka harus antri, menjaga jarak dan wajib pakai masker. Kalau nggak pakai selama masker masa pandemi selama masa pandemi. Jadi masker selalu didukung oleh Bapak Kapolres Tanjung Pinang, Bapak AKBP Fernando. Beliau mensupport masker tetap harus dibagikan kepada masyarakat. Protokol kesehatan harus disampaikan kepada masyarakat. Jadi yang tak pakai masker tak dapat, tak boleh ya? Ya. Kadang kita berikan, Pak. Jadi karena mereka sudah susah-susah datang ke tempat kita berikan. Ya, harus disiapkan itu jangan karena sampai jarak antri mereka juga diatur. Yang penting tidak berebut dan tidak berkerumun, Pak. Itu yang hebatnya. Menurut saya itu hebat. Saya tidak pernah mendengar di tempat Anda antri itu rusuh. Biasanya ini kalau yang ini selalu saja ada yang berebut. Tapi Anda mungkin karena Anda polisi ya, takut ya. Karena ini sudah berjalan mungkin di awal kita seperti kayak mendidik, Pak. Di awal-awal memang agak susah mengatur. Jadi sebulan pertama itu kita terapkan terus. Kasih himbauan, protokol kesehatan, jaga jarak. Akhirnya sekarang antusiasnya sudah sangat meningkat. Sadar sendiri gitu. Antusiasnya tinggi, saya belum datang, antrian sudah panjang, Pak. Jadi alhamdulillah kegiatan ini memang kegiatan yang istilahnya masyarakat yang bilang dicintai, razia yang dicintai, Pak. Alhamdulillah saya bersyukur sekali, tidak menjadi pro dan kontra karena kita kegiatan ini ada saya tidak yang tak merasa tak kebagian, merasa tak dapat, merasa tak dipedulikan begitu. Kita selalu di setiap titik itu kita sudah memperkirakan kira-kira ini berapa kebutuhan di lokasi ini, berapa kebutuhan. Lebih baik berlebih daripada kurang. Jadi, kalau misalnya kurang 100 itu hanya standar 100 saja disediakan, tapi Anda sediakan lebih juga dari 100 porsi. Ada yang 120, ada yang 150 di berbagai lokasi. Jadi saya berterima kasih. Ini dia, Pak, yang paling penting. Kegiatan ini sudah berjalan dan alhamdulillah tanpa support dari orang-orang, saya mungkin nggak bisa bertahan sampai sekarang ini, Pak.
Dalam arti supportnya saya tidak pernah membuka donasi nomor rekening, tidak pernah Pak. Tidak pernah juga mengajukan proposal Jadi atau bantuan. semua pembayaran segala macam itu taruh di semacam kotak, Iya. semacam kontak. Jadi infak gitu. orang bisa menitipkan rezekinya pada saat saya berada di lokasi. Kadang ada orang yang tidak mengantri, dia hanya mampir, Pak, saya tidak ngambil makanan. Saya nyumbang gitu, nyumbang itu. buat Bapak kegiatan. Dan Jadi alhamdulillah. bisa 1.000, bisa 5.000, bisa Iya. 10.000, bisa Boleh. anu ya. Ya. Artinya Tapi ya namanya kalau mungkin jauh Pak dari yang kita siapkan sehari-hari dengan itu ada apa yang tak kebagian. Setiap hari itu ada yang tak kebagian. Karena 100 itu tak cukup. Insya Allah tuh tetap Selalu ada. tetap cukup Pak. Karena gini, saya memperkirakan lebih bagus berlebih, yang lebihnya bisa saya bawa pulang untuk kita makan Pak. Jadi ibu saya berpesan, jika makanan kamu yang kamu masak enak dan itu layak, baru kamu berikan kepada orang lain. Kalau kamu yang bukan kamu makan, kamu berikan kepada orang lain, nggak usah buat kegiatan ini. Jadi beliau juga berpesan, apa yang saya makan, jadi berasnya adalah beras yang ada di rumah saya, tidak beras-beras yang lain. Jadi siapapun yang Bang Jul, kami mau menitipkan rezeki sedikit berupa beras, boleh nggak? Saya kalau beras saya langsung request Pak, boleh Bang, kalau boleh, atau boleh Kak, kalau boleh request beras merek ini. Jadi kalau yang lain mau kasih telur kah, sayur kah, mau kasih itu juga ada orang bersedekah bukan hanya sembako Pak. Ini ada kisah lucu juga nih Pak. Jadi ada orang nelfon saya, Pak, saya ini Pak pedagang bumbu Pak, dia bilang. Saya nggak punya uang mau ikut gabung dalam sedekah Bapak, kegiatan baik Bapak. Iya Bu, jadi macam mana? Apa yang saya bisa bantu? Saya bertanya kan. Kalau saya sedekah bumbu boleh tak Pak? Ya alhamdulillah boleh, apa aja, karena saya masak setiap hari. Dan dia alhamdulillah rutin Pak mengirimkan bumbu-bumbu itu Pak. Jadi kadang kita kalau dipikir-pikir, cukup nggak duit gaji saya, habis nggak atau apa? Enggak, saya jalan saja. Allah yang mengatur rezeki itu, ada aja orang-orang baik yang datang sama kita Pak. Itu menunya tiap hari ganti atau tetap? Tiap hari ganti, ya? karena memang tiap hari lokasi berpindah-pindah. Cuman kita tetap lauknya ayam, telur, sayur, ikan, sambal, pakai kerupuk. ikan, tak pakai ikan? Iya, pakai ikan. pakai ikan. Jadi Jadi standar lah, ada ayam, ada telur, ada ikan, ada sayur pokoknya. Jadi kadang orang berpikir lauknya apa sih? Alhamdulillah kita sampai saat ini lauknya itu 2 lauk Pak. Jadi walaupun kadang lauknya itu adalah telurnya kita paruh 2, ayam, kerupuk, cabai, sayur, itu udah kita lengkapkan dengan semahal mungkin istilahnya Pak, dengan bayar semurah mungkin, seperti itu konsepnya Pak. Ya, artinya makanan yang layak lah dan sehat, alhamdulillah. Anda jaga, Anda karena itu Anda membagikan sendiri supaya itu bersih dalam mangkuk Anda yang menuangkan sendiri seperti itu. Itu Anda kerjakan sendiri atau ada teman-teman lain yang membantu, ada keluarga lain ikut sama-sama di tempat membagi itu? Baik Pak, saya jelaskan razia perut lapar ini saya sendiri Pak. Jadi tidak ada dari kalangan mana atau dari ormas atau dari LSM atau dari mana yang bergabung, tidak. Kita kepengen ini menjadi amal baik saja Pak, pribadi membantu Anda kita, pribadi saya. Dan ini sangat didukung oleh pimpinan saya karena tapi ini kan tidak mengganggu tugas Anda sebagai polisi kan, tetap jadi, menjalankan tugas. Kegiatan sehari-hari yang saya lakukan adalah di saat jam istirahat makan siang dan di lokasi tempat wilayah kerja saya Pak, semua pelabuhan. Pada saat 1 minggu berjalan di bulan Februari, Pak Kapolda datang. Pak Kapolda datang menitipkan pesan bahwasannya kegiatan baik ini kalau bisa sampai ke kampung-kampung. Jadi konsepnya Senin sampai Jumat saya di wilayah kerja hukum Polsek kawasan pelabuhan. Sabtu Minggu saya masuk ke kampung-kampung Pak, sesuai dengan arahan Bapak Kapolda. Beliau juga memberikan tali asi, membantu kita, mensupport kita, mendukung kita.
Saya berterima kasih sekali kepada semua pimpinan saya, baik Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, Tapi ini kan pimpinan. personal ya, kepersonalkan masing-masing. Pak Kapolda bantu sebagai personal, Iya. tidak sebagai Kapoldanya, Iya. Kapolresnya juga gitu. Personal, bahagian daripada amal juga mereka. Iya, benar. Cuma dititipkan melalui Anda yang melakukan Siap. itu. Siap. Baik. Nah, kalau tanpa dukungan pimpinan saya pun mungkin kegiatan ini juga nggak bisa jalan, saya Pak. kira support mereka luar biasa sehingga Iya. Anda dapat menjalankan selama Iya. bertahan 4 bulan luar biasa Siap, dari setiap hari. masa pandemi lalu sekarang disambung Iya. dengan masalah Ramadan. Baik Zul, kita break dulu pada sesi yang kedua, nanti kita masuk ke sesi yang ketiga. Nanti sesi yang ketiga mungkin kira-kira seperti apa Anda pengembangan gagasan Anda ini, mungkin dari satu model atau yang merespon dari pesan Pak Kapolda bisa masuk ke kampung-kampung, jadi tidak hanya di titik-titik pelabuhan saja, di tempat asal, bisa tempat-tempat lain. Baik para pemirsa sekalian, kita break dulu pada sisi yang kedua ini, nanti kita masuk pada sisi yang ketiga. Hai, kita break sisi yang kedua dan kita tunggu pada sisi yang ketiga, bincang santai kita dengan Bung Zul Hamzah